Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas materi dalam mata kuliah statistik bisnis. Namun sebelum itu, saya ingin memperkenalkan yang pertama, dosen pengampu saya yaitu Dr. Imelda Welin Juliana Ogi, SEMM, dengan NIP 19771420021220001. Dan saya sebagai penyusun yaitu Gabriela Israel Omega Lelaki dengan NIM 220611020549. Kita masuk pada topik yang pertama yaitu pengertian interval keyakinan, pendugaan, dan perkiraan. Interval keyakinan adalah rentang nilai yang memungkinkan mengandung nilai parameter populasi dengan tingkat kepercayaan tertentu berdasarkan data sampel yang diambil. Interval keyakinan digunakan untuk memperkirakan atau memprediksi nilai sebenarnya dari sebuah parameter populasi. Selanjutnya, perdugaan dan perkiraan. Dalam konteks perdugaan, interval keyakinan digunakan untuk memperkirakan rentang nilai parameter populasi yang mungkin termasuk nilai sebenarnya dari sampel yang diambil. Interval keyakinan ini dibuat berdasarkan sampel yang diambil dan tingkat kepercayaan tertentu, sehingga dapat memberikan informasi tentang seberapa akurat perkiraan tersebut. Dalam konteks perkiraan, interval keyakinan digunakan untuk memprediksi nilai sebenarnya dari sebuah parameter populasi dengan tingkat kepercayaan tertentu berdasarkan data sampel yang diambil. Interval keyakinan ini dibuat berdasarkan sampel yang diambil dan tingkat kepercayaan tertentu, sehingga dapat memberikan informasi tentang seberapa akurat prediksi tersebut. Nah, interval keyakinan dapat dinyatakan dalam berbagai bentuk, tergantung pada jenis parameter populasi yang diperkirakan atau diprediksi, seperti rata-rata, proporsi, atau varians. Interval keyakinan ini juga dapat dihitung dengan menggunakan rumus atau teknik statistik yang sesuai, seperti rumus T-distribution atau Z-distribution. Nah, saat ini kita akan membahas tentang taraf-taraf keyakinan. Apa sih taraf keyakinan itu? Nah, taraf keyakinan atau tingkat kepercayaan adalah ukuran yang digunakan untuk mengukur seberapa akurat interval keyakinan yang dihasilkan dari sampel data. Taraf keyakinan digunakan untuk mengukur seberapa percaya kita terhadap interval keyakinan tersebut dan dinyatakan dalam bentuk presentase. Nah, taraf keyakinan umumnya itu dinyatakan dalam bentuk presentase seperti 90%, 95%, atau 99%. Misalnya, jika tingkat kepercayaan adalah 95%, maka artinya jika kita melakukan pengambilan sampel secara berulang, maka pada 95% kali pengambilan sampel, interval keyakinan yang dihasilkan akan mengandung nilai parameter populasi yang sebenarnya. Namun, perlu diingat bahwa tingkat kepercayaan tidak sama dengan tingkat kesalahan. Tingkat kepercayaan hanya mengukur seberapa besar kemungkinan interval keyakinan yang dihasilkan mengandung nilai parameter populasi yang sebenarnya. Sedangkan tingkat kesalahan mengukur seberapa besar kemungkinan kita melakukan kesalahan dalam mengambil kesimpulan dari data sampel yang dianalisis. Pemilihan tingkat kepercayaan yang tepat bergantung pada konteks dan tujuan analisis statistik yang dilakukan. Nah, sebagai contoh, jika risiko kesalahan yang diinginkan sangat kecil, maka tingkat kepercayaan yang tinggi seperti 99% dapat dipilih. Namun, jika risiko kesalahan yang diinginkan lebih besar, maka tingkat kepercayaan yang lebih rendah seperti 90% dapat dipilih. Interval keyakinan untuk rata-rata hitung atau mean adalah interval keyakinan yang digunakan untuk memperkirakan rentang nilai rata-rata populasi dengan tingkat kepercayaan tertentu berdasarkan data sampel yang diambil. Interval keyakinan ini dapat dihitung menggunakan rumus yang sesuai, seperti menggunakan rumus T-distribution atau Z-distribution. Selanjutnya, interval keyakinan untuk rata hitung. Interval keyakinan untuk rata-rata hitung dihitung dengan menggunakan informasi dari sampel yang diambil, seperti jumlah pengamatan, mean, dan standard deviation.
Dalam menghitung interval keyakinan, tingkat kepercayaan dan derajat kebebasan atau degree of freedom juga perlu dipertimbangkan. Nah, selanjutnya sebagai rumus umum untuk menghitung interval keyakinan untuk rata-rata hitung mean, kita bisa lihat di bawah sini, dan keterangan dari rumus yang ada di bawah ini ada di sebelah kanan. Nah, sebagai contoh kita bisa lihat bahwa jika diambil sampel 50 pengamatan dan dihasilkan rata-rata sampel sebesar 75 dengan standar deviation sebesar 5 dan tingkat kepercayaan yang diinginkan adalah 95%, maka interval keyakinan untuk rata-rata hitung adalah sebagai berikut. Dengan menggunakan tabel distribusi T student, nilai T 0.025,49 sebesar 20096, sehingga interval keyakinan untuk rata-rata hitung dengan tingkat kepercayaan 95% adalah sebagai berikut. Jadi, interval keyakinan untuk rata-rata hitung adalah antara 73.583 dan 76.417 dengan tingkat kepercayaan 95%. Nah, selanjutnya kita masuk dalam topik pembahasan tentang pendugaan searah dan dua arah. Pendugaan searah dan dua arah adalah konsep penting dalam statistika inferensial yang berkaitan dengan pengujian hipotesis. Pendugaan searah mengacu pada pengujian hipotesis yang hanya mengevaluasi satu kemungkinan arah hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Artinya, hipotesis hanya diuji terhadap satu sisi distribusi yang dapat berupa nilai lebih besar dari nilai 0 atau nilai lebih kecil dari 0. Pendugaan searah sering digunakan ketika peneliti memiliki hipotesis yang spesifik tentang arah hubungan variabel. Sebaliknya, pendugaan dua arah mengacu pada pengujian hipotesis yang menguji kedua kemungkinan arah hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Artinya, hipotesis diuji terhadap kedua sisi distribusi, baik nilai lebih besar dari 0 maupun nilai lebih kecil dari 0. Pendugaan dua arah sering digunakan ketika peneliti tidak memiliki hipotesis yang spesifik tentang arah hubungan variabel. Nah, untuk melakukan pengujian hipotesis, diperlukan tingkat signifikansi yang ditentukan sebelumnya. Tingkat signifikansi digunakan untuk menentukan apakah hasil pengujian hipotesis cukup kuat untuk menolak hipotesis 0. Biasanya tingkat signifikansi yang umum digunakan adalah 0,05 atau 0,01 yang berarti tingkat kepercayaan sebesar 95% atau 99%. Sebagai contoh, jika seorang peneliti ingin menguji hipotesis bahwa terhadap hubungan antara penggunaan media sosial dengan tingkat depresi pada remaja, maka pendugaan searah dapat digunakan jika peneliti memiliki hipotesis yang spesifik tentang arah hubungan tersebut. Misalnya, hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut. Hipotesis 0 atau H0, tidak ada hubungan antara penggunaan media sosial dan tingkat depresi pada remaja. Hipotesis alternatif atau HA, penggunaan media sosial berhubungan dengan tingkat depresi pada remaja secara positif. Dalam hal ini, pengujian hipotesis menggunakan pendugaan searah karena hipotesis alternatif hanya menunjukkan satu arah hubungan yang spesifik. Namun, jika peneliti tidak memiliki hipotesis yang spesifik tentang arah hubungan, maka pendugaan dua arah dapat digunakan. Misalnya, hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut. Hipotesis 0 atau H0, tidak ada hubungan antara penggunaan media sosial dan tingkat depresi pada remaja. Hipotesis alternatif HA, terdapat hubungan antara penggunaan media sosial dan tingkat depresi pada remaja. Dalam hal ini, pengujian hipotesis menggunakan pendugaan dua arah karena hipotesis alternatif mencakup kedua kemungkinan arah hubungan. Sekian dari pembahasan materi ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.